من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Dari bait syair yang ke-11 sampai ke-16 berkata penulis rahimahullah, fadaka ma ala Muhammadin nazal wa minhu li'ijazu bi suratin hasal. Itu bahasanya li'ijazu. Jangan antum baca wa minhul ijazu. Nanti rusak timbangan syairnya. Itu sama dengan ayat ya, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Tidak dibaca bi'sal ismu, tapi bi'salismu. Di bacaan kita ya, di hafs dari Asim. Iya. Ini sama dibaca wa minhu li'ijazu. Wa minhu li' itu mafailun. Jazu bisu itu muftailun. Muftailun. Tin hasal itu juga muftailun. Jadi wazannya nanti aja mafailun, muftailun, muftailun. Itu masih di timbangan Bahrul Rajas. Baik. Pada kama ala Muhammadin nazal wa minhu li'ijazu bi suratin hasal wa suratul ta'ifatul mutarjamah thalathu ayin li aqalliha simah. والآية الطائفة المفصولة والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة منه على القول به كتبت والفاضل اللذ منه فيه أتت بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم كذاك بالمعنى وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر. Itu tertulis la ta'wilahu, perbaiki harokatnya itu ya. La ta'wiluhu faharrira. Baik. Saya poinkan di sini ada 12 pembahasan. Pembahasan yang pertama ta'riful Quran, al-muqaddimatul ula. Pembahasan pertama definisi Al-Quran. Dan ini dari kandungan isi pendahuluan penulis, dia adalah pendahuluan yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ya beliau definisikan apa itu Al-Quran. Ya, kalau ada yang bertanya apa itu Al-Quran, maka jawabannya di sini, padaka ma ala Muhammadin nazal wa minhu li'ijazu bi suratin hasal. Itu definisi Al-Quran. Al-Quran itu apa yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan satu surah dari Al-Quran, satu surah itu darinya menjadi i'jaz. Menjadi i'jaz. Kalau bahasa Indonesia kan biasanya menjadi mukjizat. Satu surah darinya itu sebagai mukjizat. Baik. Itu definisi As-Suyuti di An-Nuqaya. Beliau katakan al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jazi bi suratin minhu. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi i'jaz dengan satu surah darinya. Dengan satu surah darinya. Iya. Kalau di Itmam ad-Dirayah boleh tambah kata al-kalam di depannya. Al-kalam al-munazzal. Al-kalam al-munazzal. Itu di Itmam ad-Dirayah. Karya Suyuti rahimahullah. Nah, Suyuti sendiri menyebut bahwa sebagian orang belakangan, dan yang beliau maksud adalah Zakaria al-Ansari rahimahullah. Ya. Beliau semasa dengan Imam Suyuti itu menambah kata di belakangnya al-muta'abbid bitilawatihi. Jadilah definisinya al-kalamul munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil ijazi bi suratin minhu al-muta'abbidu bitilawatihi. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Iya. Jadi itu dari rangkaian definisi-definisi yang disebut oleh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi kita lihat dulu definisi As-Suyuti ya, baru saya terangkan tentang
definisi yang paling bagus ya. Ya kalau dalam definisi penulis di sini, apa yang disebut oleh Suyuti, ya sebenarnya dari sudut mana nggak ada yang keliru ya. Cuman ada sebagian lafaz yang kadang itu perlu diperhatikan. Sebab kata ijaz, mu'jizat, itu bukan dari bahasa-bahasa yang dipakai oleh ulama terdahulu. Itu bahasa dipakai oleh orang-orang belakangan. Iya. Itu di pembahasan buku-buku akidah itu banyak dipakai di di ucapan orang-orang Mu'tazilah. Di ucapan orang-orang Mu'tazilah. Jadi mereka katakan mukjizat. Artinya sesuatu yang membuat orang itu tidak mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Iya. Kalau diartikan dari sudut makna kalimat, bagus saja ya, tapi mereka punya maksud-maksud lain orang Mu'tazilah di situ. Tapi kalau bahasa yang dipakai di dalam Al-Quran itu tidak disebut mukjizat, tapi disebut ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, al-bayyinah, keterangan yang jelas, iya, al-hujjah, argumen yang kokoh. Nah, bahasa-bahasa itu yang dipakai dalam Al-Quran. Jelas ya? Baik. Kemudian mutabat bitilawatihi yang menjadi ibadah dengan membacanya. Ini memang dipakai oleh para ulama untuk mengeluarkan hadits qudsi. Sebab hadits qudsi itu dia dibaca juga dari firman Allah juga. Tapi tidak menjadi ibadah membacanya. Jadi tidak sama dengan membaca Al-Quran ya. Setiap hurufnya dapat pahala, bisa dibaca sholat dan seterusnya. Hadits qudsi yang sebenarnya lebih cocok disebut dengan nama hadits ilahi. Iya. Baik. Jadi kalau melihat dari kandungan dari definisi itu dan maksudnya, maka itu akan cocok untuk dibahasakan bahwa definisi Al-Quran itu adalah kalamullahil munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayatan ala sidqi nubuwatihi. Iya. Jadi kalamullahi al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatan ala sidqi nubuwati. Itu lebih bagus daripada kata ijaz. Jadi firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ayat, sebagai tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Tanda kenabian itu sudah lebih daripada kata ijaz. Sudah lebih dari kata apa? Daripada kata al-ijaz. Iya. Baik, itu yang pertama terkait dengan definisi Al-Quran. Kemudian yang kedua di sini ada pembahasan ijaz Al-Quran. Saya khususkan ya ijaz Al-Quran karena tadinya itu dari pembahasan yang saya sebut tadi ya, bahwa itu kata al-ijaz. Kalau dari sudut makna ya mukjizat orang tidak mampu mendatangkan yang semisal dengannya, itu dari sudut makna benar ya. Tapi dari sudut istilah penggunaan, itu tidak dibangun. Ya. Tidak dibangun di atas penggunaan para aimatus salaf. Itu datangnya dari orang-orang Mu'tazilah yang mereka masukkan di dalam pembahasan akidah. Ya. Dan mereka bangun di situ di atas ucapan mereka terkait dengan masalah karamah para nabi. Karamah para nabi itu ada kekeliruan di situ. Makanya mereka memakai kata mukjizat. Iya, tak mau memakai kata lain. Baik, itu sebenarnya perlu dibahas lebih mendalam ya, tapi ini lebih otentik di pembahasan akidah sebenarnya.
di pembahasan akidah. Baik. Al-Quran itu dia adalah tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Ada bentuk tahaddi di dalamnya, tantangan terhadap kaum musyrikin untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Dan mereka tidak bisa dan tidak akan mampu untuk mendatangkan apa yang semisal dengannya. Iya. Karena itu dari sudut keagungan Al-Quran dan tanda kenabian Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran itu luar biasa. Nabi Muhammad itu contoh yang sederhana ya. Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melihat laut. Tidak pernah melihat laut. Dari sirah beliau. Iya. Tapi bersamaan dengan itu di dalam Al-Quranul Karim diterangkan tentang laut, kedalamannya, kegelapan di atas kegelapan dan sebagainya. Ya. Hal yang orang dahulu kan kalau kita cuma lihat laut di atasnya aja. Kita menyelam pun hanya melihat. Tapi lapisan laut terdalam itu nggak banyak yang tahu. Tapi ternyata ya banyak hal dari yang disebut di dalam Al-Quran terkait dengan laut itu dengan kemajuan teknologi sekarang ya sangat benar sekali seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Jelas ya? Itu salah satu bentuk ya dari ijaz. Iya. Dan di pembahasan ijaz ini dimasuki oleh orang-orang belakangan kadang dia hubungkan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya. Itu masuk di dalam bentuk tafsir terhadap Al-Quran tanpa ilmu. Itu hati-hati dan ini akan kita singgung nanti.